منه أسبوعين والجيش Kita masih melanjutkan tentang pembahasan taubatnya seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa anhu aidan bi sanadihi ila al-Harits bin Suwaid radhiyallahu taala anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal mu'mina yara dhunubahu ka'annahu qa'idun tahta jabalin yakhafu ay yaqa'a alaihi. Sesungguhnya orang beriman itu, kata Nabi, yara dhunubahu, melihat ia akan dosa-dosanya, ka'annahu qa'idun tahta jabalin, seakan-akan dia duduk di bawah gunung, yakhafu ay yaqa'a alaih, takut ia bahwa jatuh itu gunung kepadanya. Nah, ini salah satu sifat tanda-tanda daripada orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi, dia apabila melakukan sebuah perbuatan dosa atau melakukan sebuah maksiat, dia melihat dosanya itu seakan-akan dia itu duduk di bawah gunung. Dia duduk di bawah gunung, gunung ini ada di atasnya. Pada saat ketika dia duduk, dia selalu merasa takut seakan-akan gunung itu nanti jatuh kepada dia. Seperti itulah kita memandang dosa kita. Seperti itulah kita memandang maksiat kita. Pada saat ketika kita mempunyai dosa, pada saat ketika kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kita selalu merasa takut sebab dosa tersebut. Bukan artinya begitu melakukan dosa merasa enteng saja, tidak ada. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita mempunyai dosa, selalu ada yang mengganjal dalam hati kita. Nah, ini. Jadi kata Nabi, orang mukmin itu dia kalau melihat dosanya seperti dia duduk di bawah gunung, yang mana seakan-akan nanti gunung itu jatuh kepada dia. Ini sifat orang yang beriman. Jadi kalau seandainya kita memandang dosa yang ada di dalam diri kita dalam keadaan takut, maka berbanyaklah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita masih diberikan iman oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih takut dengan dosa yang kita kerjakan. Kenapa? Karena masih memperhatikan apa yang telah kita langgar. Lalu kata Nabi, wa annal fajira yara dhunubahu kadzubabin marra ala anfihi faqala bihi hakadha thumma qala Ibn Shihab biyadi fawqa anfihi al-hadits bitamami. Sebaliknya kata Nabi, orang yang fasik, orang yang tidak beriman, orang ahli maksiat, kata Nabi, apabila dia melihat dosa-dosa yang dia kerjakan seperti lalat yang hinggap di hidung. Seperti seekor lalat yang hinggap di hidungnya, lalu lalat tadi dia tepuk seperti ini saja, otomatis lalat itu terbang. Artinya apa? Orang yang fasik, orang yang tidak beriman kepada Allah, orang yang ahli maksiat, kalau dia melakukan sebuah pekerjaan dosa, apabila dia melihat dosa-dosa yang dia kerjakan, maka dia anggap remeh sekali. Seakan-akan ia lalat hinggap langsung terbang. Seperti itu. Seperti tidak ada mempunyai salah, seperti tidak ada mempunyai penyesalan. Yang mengerjakan maksiat sudah senang, bangga, tidak ada penyesalan sama sekali. Maka orang seperti itu namanya orang yang fajir. Fajir ini apa? Orang yang benar-benar sudah betul-betul rusak. Nah, ini ya, betul-betul sudah ibaratnya rusak, hampir keluar imannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kata Nabi, seperti itulah perbedaan antara orang yang beriman dengan orang yang tidak beriman. Orang yang beriman kalau dia melakukan kesalahan, melakukan dosa, maka ada yang mengganjal di hatinya, tidak nyaman. Misalkan ngambil hak orang lain aja sebesar 2.000 rupiah saja, maka seperti itu dia tidak nyaman, sudah rasanya gelisah. Maka apa tandanya orang itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, mengambil hak orang saking banyaknya, ya berjuta-juta misalkan hak orang yang diambil, merasa biasa saja.
merasa enteng, merasa tidak ada salah, maka orang seperti itu ya adalah orang yang fajir, kata Nabi. Orang yang benar-benar sudah rusak, benar-benar sudah hampir keluar imannya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan dosa-dosa kita, berkah perkumpulan kita di malam hari ini, dosa kedua orang tua kita dan guru-guru kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah, dalam keadaan membawa iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan perkumpulan kita di malam hari ini diberkahi dan diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazida. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al illahumma fina wa la ma'ana wa la minna shaqiyan wa la maghruran wa la mahruma. Allahumma ma manamta bihi fa'tinhu wa ma an'amta bihi fala taslubhu ya khairul ghafirin wa ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim.